Oke guys, jadi sekarang gue mau sharing. Oke, kita cek mode dulu. Oke, masih hidup. Gue mau sharing sambil gue makan dulu ya. Jadi ceritanya hari ini sambil makan, sambil sharing tipis-tipis, curhat-curhat gitulah. Mudah-mudahan ada yang relate dengan apa yang gue ceritain. Bismillah. Jadi gue mau makan, hidup itu seperti kayak kita tuh hidup sama kayak kita makan. Dan kehidupan kita sekarang tuh udah kayak kebanyakan micin. Jadi ketika kita tuh makan sesuatu yang real, contohnya kayak begini, tanpa bumbu-bumbuan kayak gula dan garam, kita merasain kayak makan rumput. Karena apa? Lidah kita tuh udah terbiasa dengan yang tadi, sesuatu yang sifatnya dibuat. Contoh ya, pada zaman dulu tuh kan sebenarnya nggak ada micin, paling ada tuh garam. Sekarang kan udah beragam, udah ada micin dengan berbagai brandnya, ya gitu ya. Ada kaldu-kalduan, kaldu sapi, kaldu ayam, yang kita nggak tahu tuh terbuat dari apa. Tapi emang pada dasarnya kalau misalnya makanan ditambah dengan itu, emang rasanya tuh emang kayak lebih enak aja gitu. Dan gue sekarang sampai di titik ketika gue nggak nambahin itu micin ke dalam makanan, gue merasa kayak ada yang kurang gitu. Nah, coba lo pikir pakai pikiran yang jernih, how powerful, seberapa hebat dan seberapa kuat itu apa namanya, bukan marketing sih, kayak seberapa kuat itu pengaruh dari micin itu ke dalam hidup kita, sehingga ketika kita misalnya, karena saking udah terbiasanya kita, saking sudah melekatnya kita pada hal itu, sampai ketika kita udah nggak pakai itu ada sesuatu yang kurang dalam hidup kita. Coba dipikir-pikir dengan kepala yang jernih sambil gue makan. Jadi kalau misalnya dipikir-pikir gitu ya, kita tuh udah sangat ketergantungan dengan produk-produk yang diciptakan melalui dunia yang sangat kapitalis ini gitu. Sehingga kayak yang gue bilang tadi, micin itu, kayak penyedap itu, karena kita saking udah terbiasa dari kecil atau dari orang tua kita sampai sekarang pakai itu, dan mungkin nanti anak-anak kita juga akan tetap pakai itu dan diteruskan lagi, itu sampai melekat di dalam kehidupan kita. Dan ketika misalnya kita mau contohnya berhenti, ini contohnya kayak gue sekarang, gue udah coba berhenti untuk tidak mengurangi, bukan berhenti ya, mengurangi untuk tidak terlalu mengkonsumsi yang micin-micin, paling-paling cuma garam sama gula tipis-tipis. Itu kayak gue merasa kayak ada yang kurang gitu. Sebenarnya kan harusnya kita tuh nggak merasa kurang dong, harusnya kita tidak merasa kesulitan dong. Kita kan sebenarnya hanya mengembalikan kita kepada fitrah nggak tuh, kita hanya mengembalikan kita kepada kebiasaan kita yang dulu banget gitu. Jadi gue sempat berpikir gitu ya, kalau begitu caranya gitu ya, dunia yang serba kapitalis ini, berarti orang kaya itu sampai 7 turunan yang punya perusahaan perusahaan penyedap makanan itu nggak akan pernah mati gitu. Karena kita udah semelekat itu dengan apa yang kita konsumsi. Sama halnya dengan hidup dan pikiran kita juga, ketika kita terlalu banyak memikirkan dan mendengar perkataan orang lain, perkataan A, perkataan B, perkataan C, semua kita dengar dan kita pertimbangkan, kita masukkan ke dalam kepala kita, itu bisa jadi kalau kita tidak menyaringnya dengan baik, kalau kita tidak memfilternya dengan baik, itu bisa menjadikan kita orang yang tidak pandai untuk orang yang takut untuk mencoba, karena kita takut atau karena kita terlalu mempertimbangkan opini orang lain tentang hidup kita. Padahal kan yang 100% mengambil kendali atas hidup kita dan bertanggung jawab untuk hidup kita itu kan adalah kita sendiri, bukan orang lain itu sendiri gitu. So teman-teman, kalian bisa simpulkan sendiri. Poin pertama adalah kurangi makan micin. Poin kedua adalah kurangi untuk terlalu memikirkan opini dari orang lain. Yang ketiga adalah belajar untuk be stoicism. Belajar untuk mengambil kembali kontrolmu terhadap dirimu sendiri. Itu dulu buat video kali ini. Udah kepanjangan, gue mau lanjut makan. See you di video selanjutnya. Bye-bye.